Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Sahoji Jamaluddin ingin mewakili pembukaan kelompok 1 yang akan mempresentasikan pertemuan ke-10 yaitu mounting, sharing, dan proteksi yang terdiri dari Aji Nur Syahid, Ahmad Sahoji Jamaluddin, Bayu Syarhadi, Farid Agustin, Muhammad Aprinaldi Syahputra, dan Naufal Banyu Ar-Rahman. Ya, langsung kita mulai saja. Mounting adalah proses mengkaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Piranti-piranti yang akan dimount dapat berupa CD-ROM, disket, atau sebuah zip drive. Tiap-tiap sistem berkas yang akan dimount akan diberikan sebuah mount point atau sebuah direktori dalam pohon direktori sistem Anda yang sedang diakses. Istilah mount dan unmount. Sistem berkas dapat dimount maupun di-unmount, yang berarti sistem berkas tersebut dapat tersambung atau tidak dengan struktur pohon direktori. Perbedaannya adalah sistem berkas tersebut akan selalu dimount ke direktori root ketika sistem sedang berjalan dan tidak dapat dimount. Sebuah berkas, sistem berkas yang lain dimount seperlunya. Contohnya yang berisi hard drive, berbeda dengan floppy disk atau CD-ROM. Memahami mount point. Mount point adalah sebuah direktori di mana berkas baru menjadi dapat diakses. Untuk memount suatu sistem berkas atau direktori, titik mount-nya harus berupa direktori, dan untuk memount sebuah berkas, mount point-nya juga harus berupa sebuah berkas. Biasanya sebuah sistem berkas, direktori atau sebuah berkas dimount ke sebuah mount point yang kosong, tapi biasanya hal tersebut tidak diperlukan. Nah, di bawah ada ilustrasi mount point. Silakan dilihat dulu. Ya, lanjut. Saat sebuah sistem berkas dimount ke sebuah direktori, izin direktori root dari berkas yang dimount akan mengambil alih izin dari mount point. Pengecualiannya adalah pada direktori induk akan memiliki atribut atau double dot. Agar sistem operasi dapat mengakses sistem berkas baru, direktori induk dari mount point harus tersedia. Untuk segala perintah yang membutuhkan informasi direktori induk, pengguna harus mengubah izin dari direktori mounted over. Kegagalan direktori mounted over untuk mengabulkan izin dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga, terutama karena izin dari direktori mounted over tidak dapat terlihat. Mounting sistem berkas, direktori, dan berkas. Jenis-jenis mounting ada dua. Satu, remote mounting. Remote mounting dilakukan dengan sistem remote di mana data dikirimkan melalui jalur telekomunikasi. Remote sistem berkas seperti NFS, yaitu Network File System, mengharuskan agar file diekspor dulu sebelum dimount. Dan yang kedua, mounting lokal. Mounting lokal dilakukan di sistem lokal. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Haji Nur Syahid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagai contoh, kita dapat memount dari tanda miring home, tanda miring server, tanda miring database, ke mount point yang dispesifikasikan sebagai tanda miring home, tanda miring user 1, lalu tanda miring home, tanda miring user 2, dan yang terakhir tanda miring home, terus tanda miring user 3, yaitu jadinya yang pertama tanda miring home, tanda miring server, tanda miring database, tanda miring home, tanda miring user 1. Lalu yang kedua ada tanda miring home, tanda miring server,
tanda miring database, tanda miring home, tanda miring user kedua. Lalu yang ketiga, tanda miring home, tanda miring server, tanda miring database, tanda miring home, tanda miring user ketiga. Next. Lalu sharing. Sharing adalah kegiatan mendistribusikan atau menyediakan akses ke media digital, seperti program komputer, multimedia, atau audio, gambar, dan video, dokumen-dokumen, atau buku elektronik. Praktik distribusi berkas dapat dilakukan dalam beberapa cara. Praktik berbagi berkas ini bisa dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan atau portable. Lalu yang kedua ada World Wide Web yang berbasis dokumen hyperlink. Lalu yang ketiga ada pemasangan jaringan server, file hosting yang terpusat. Lalu yang keempat, jaringan peer-to-peer atau P2P. Kita dapat berbagi berkas dengan pengguna lainnya yang terregistrasi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dengan siapa berkas tersebut akan dibagi dan akses seperti apa yang akan diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat mengakomodasikan atau mengatur pembagian berkas dengan memberikan suatu struktur direktori yang membiarkan pengguna untuk saling berbagi. Berkaitan dengan permasalahan akses berkas, kita dapat mengizinkan pengguna lain untuk melihat, mengedit, atau menghapus suatu berkas. Lalu ada konsep direktor berkas onward atau user dan group. Yang pertama ada onward, pengguna yang dapat mengubah atribut, memberikan akses, dan memiliki sebagian besar kontrol di dalam sebuah berkas atau direktori. Lalu yang kedua ada group, sebagian pengguna yang sedang berbagi berkas. Ya, habis ini Bayi Sarhadi ya. Contoh, kita dapat mengizinkan semua pengguna yang terdaftar untuk melihat berkas-berkas yang ada di direktori, tetapi mereka tidak dapat mengedit atau menghapus berkas tersebut. Dan contoh lainnya, kita dapat mengizinkan suatu pengguna saja untuk melakukan apapun terhadap sebuah direktori dan segala isinya. Izin untuk melihat semua berkas, mengeditnya, menambah berkas, bahkan menghapus isi berkas. Lanjut. Proteksi. Saat sebuah informasi disimpan di komputer, kita menginginkan agar informasi tersebut aman dari kerusakan fisik, ketahanan, dan akses yang tidak semestinya atau proteksi. Ketahanan biasanya disediakan dengan duplikasi dari berkas. Banyak komputer yang mempunyai program sistem yang secara otomatis menyalin berkas dari disk ke tab dalam internal tertentu. Misalnya sekali dalam sehari, atau seminggu, atau sebulan. Untuk menjaga kopian berkas agar tidak rusak secara tidak sengaja, sistem berkas dapat rusak karena masalah hardware seperti error dalam membaca atau menulis, mati listrik, debu, suhu yang ekstrim, atau kerusakan dengan sengaja. Bug dalam software sistem berkas juga dapat mengakibatkan isi dari dokumen hilang. Ketika kita menyimpan informasi dalam sebuah sistem komputer, ada dua hal yang harus menjadi perhatian utama kita. Hal tersebut adalah, pertama, reliabilitas dari sebuah sistem.
Maksud dari reliabilitas sistem adalah kemampuan sebuah sistem untuk melindungi informasi yang telah tersimpan agar terhindar dari kerusakan. Dalam hal ini adalah pelindungan secara fisik pada sebuah berkas, proteksi atau pelindungan terhadap sebuah berkas. Pelindungan terhadap berkas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kedua, proteksi atau pelindungan terhadap sebuah berkas. Pelindungan terhadap berkas dapat dilakukan dengan berbagai cara pada bagian ini. Kita dapat membahas secara detail mekanisme yang diterapkan dalam melindungi sebuah berkas. Dalam pembahasan mengenai proteksi berkas, kita dapat berbicara lebih mengenai sisi keamanan dan mekanisme bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas dari gangguan akses luar yang tidak dihendaki. Ya, Aldi, silahkan. Lalu selanjutnya ada tipe akses. Dari materi proteksi yang sudah dijelaskan tadi, ada namanya bagian tipe akses. Dalam pendekatan ini, kita mendapatkan suatu mekanisme proteksi yang dilakukan dengan cara membataskan jenis akses ke suatu berkas. Nah, proteksi berkaitan dengan kemampuan akses langsung ke berkas tertentu. Panjangnya, apabila suatu sistem telah menentukan secara pasti akses berkas tersebut selalu ditutup atau selalu dibebaskan ke setiap pengguna lain, maka sistem tersebut tidak memerlukan suatu mekanisme proteksi. Tetapi tampaknya pengimplementasian seperti ini terlalu ekstrim dan bukan pendekatan yang baik. Kita perlu membagi akses langsung ini menjadi beberapa jenis-jenis tertentu yang dapat kita atur dan ditentukan dengan akses yang terkontrol. Lalu, selanjutnya ada tipe-tipe akses. Setelah mengetahui definisi dari tipe akses, kita akan mengetahui atau mempelajari tipe-tipe akses atau macam-macam dari sebuah tipe akses. Kebutuhan untuk mengamankan berkas berhubungan langsung dengan kemampuan untuk mengakses berkas. Kita bisa menyediakan proteksi secara menyeluruh dengan pelarangan akses. Mekanisme proteksi menyediakan akses yang terkontrol dengan membatasi tipe dari akses terhadap berkas yang dapat dibuat. Akses diizinkan atau tidak tergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah tipe dari akses yang diminta. Nah, sekarang ada beberapa tipe operasi yang bisa dikontrol. Yang pertama ada read. Read itu membaca dari berkas yang ingin dibaca. Yang kedua ada write, menulis atau menulis ulang suatu berkas. Yang ketiga ada execute, meload atau memuat ulang berkas ke memori dan mengeksekusinya. Yang keempat ada append, menulis informasi baru di akhir berkas. Yang kelima ada delete. Delete itu menghapus berkas dan mengosongkan space-nya untuk kemungkinan digunakan kembali. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada list. List itu mendaftar nama dan atribut berkas. Lalu ada control access. Pendekatan paling umum pada masalah proteksi adalah untuk membuat akses tergantung pada identitas pengguna. Saat seorang pengguna meminta untuk mengakses suatu berkas, sistem operasi akan mengecek daftar akses yang berhubungan dengan berkas tersebut. Dan masalah utama dengan pendekatan ini adalah panjang dari daftar yang harus dibuat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novel. Cara kerjanya, apabila seorang pengguna meminta akses ke suatu berkas atau direktori, sistem operasi akan memeriksa ke daftar kontrol akses apakah nama pengguna itu tercantum dalam daftar tersebut. Apabila benar terdaftar, permintaan akses akan diberikan dan sebaliknya bila tidak, permintaan akses akan ditolak. Pendekatan ini memiliki keuntungan karena penggunaan metodologi akses yang kompleks sehingga sulit ditembus sembarangan.
Masalah utamanya adalah ukuran dari daftar akses tersebut. Teknik ini memiliki dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama, pembuatan daftar semacam itu merupakan pekerjaan yang melelahkan dan tidak efektif. Kedua, entry directory yang sebelumnya memiliki ukuran tetap menjadi ukuran dapat berubah-berubah, mengakibatkan lebih rumitnya manajemen ruang kosong. Pengguna dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelas. Yang pertama, owner, pengguna yang membuat berkas tersebut. Group, yang kedua grup, sekelompok pengguna yang berbagi berkas dan memiliki akses yang sama. Yang ketiga, universe, semua pengguna yang lain. Pendekatan lain dalam masalah proteksi adalah dengan memberikan kata kunci untuk setiap berkas. Proteksi yang lazim digunakan dalam mengoperasikan sistem operasi adalah pengguna password dalam suatu berkas. Pendekatan pengamanan lainnya. Salah satu pendekatan lain terhadap masalah proteksi adalah dengan memberikan sebuah kata kunci atau password ke setiap berkas. Jika kata-kata kunci tersebut dipilih secara acak dan sering diganti, pendekatan ini sangatlah efektif sebab membatasi akses ke suatu berkas hanya diperuntukkan bagi pengguna yang mengetahui kata kunci tersebut. Ya, habis ini si Farid Agustin, silakan. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, kata kunci yang perlu diingat oleh pengguna akan semakin banyak sehingga membuatnya menjadi tidak praktis. Yang kedua, jika hanya satu kunci yang digunakan di semua berkas, maka jika sekali kata kunci itu diketahui oleh orang lain, orang tersebut dapat dengan mudah mengakses semua berkas lainnya. Beberapa sistem yang ketiga, hanya satu kata kunci yang diasosiasikan dengan semua berkas lain, sehingga pengamanan hanya menjadi semua atau tidak sama sekali. Untuk mendukung pengamanan pada tingkat yang lebih mendetail, kita harus menggunakan banyak kata kunci. Recovery, karena semua direktori dan berkas disimpan di dalam memori utama dan disk, maka kita perlu memastikan bahwa kegagalan pada sistem tidak menyebabkan hilangnya data atau data menjadi tidak konsisten. Yang pertama, pemeriksaan rutin. Informasi direktori pada memori utama pada umumnya lebih up-to-date daripada informasi yang terdapat di disk dikarenakan penulisan dari informasi direktori CC ke disk tidak langsung terjadi pada saat setelah pengupdatean terjadi. Konsistensi checker membandingkan data yang terdapat di struktur direktori dengan blok-blok data pada disk dan mencoba memperbaiki semua ketidakkonsistensian yang terjadi akibat crash-nya komputer. Kedua, backup and restore. Karena kadang-kadang magnetic disk gagal, kita harus memastikan bahwa datanya tidak hilang selamanya. Karena itu, kita menggunakan program sistem untuk membackup data dari disk ke alat penyimpanan yang lain seperti floppy disk, magnetic tape, atau optical disk. Untuk meminimalisir penyalinan,
kita dapat menggunakan informasi dari setiap masukan direktori berkas. Umpamanya, jika program backup mengetahui bahwa backup terakhir dari berkas sudah selesai dan penulisan terakhir pada berkas dalam direktori menandakan berkas tidak terjadi perubahan, maka berkas tidak harus disalin lagi. Mungkin itu presentasi dari kelompok 1. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.